Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas satu hal yang kritis, yang krusial, yang perlu dibahas karena memang bursa kita IHSG dalam ancaman yang cukup besar. Dan saya lihat di media belum banyak pihak yang meng-highlight tentang bahaya yang sedang terjadi. Jadi pada podcast kali ini saya akan menjelaskan bahayanya apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kondisi buruk ini terus berlangsung karena IHSG juga dalam tren penurunan terus, dan juga saya ada beberapa masukan lah buat para influencer di luar sana yang banyak mempengaruhi para pahlawan bursa, juga para media, untuk mencegah hal yang sedang terjadi ini menjadi bertambah buruk ke depannya. Oke, jadi pembahasan saya kali ini tentang saham kesayangan investor retail yang dalam bahaya. Saham apa yang dimaksud adalah saham kesayangan investor retail? Tidak lain dan tidak bukan adalah saham BBRI yang baru saja mencetak laba sebesar 44 triliun. Sebagai gambaran, BBRI sendiri kalau kita lihat harganya terus terkoreksi dalam beberapa minggu terakhir. Sepanjang tahun ini juga year to date-nya udah minus 18, 16, 6 bulan terakhir minus 11%, 1 tahun terakhir juga terkoreksi. Jadi ini menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa beli saham fundamental bagus pasti naik itu adalah satu, bisa dibilang, bukan dibilang kebohongan ya, karena dulu mungkin itu benar, tapi itu satu teori yang sudah sangat kadaluarsa, yang sudah tidak layak dikatakan lagi, karena bisa disurvei orang yang untung di saham brand itu pasti lebih banyak secara persentase yang trading daripada untung di BBRI dalam 1 tahun terakhir. Orang yang cut loss di brand pasti lebih sedikit daripada yang cut loss di BBRI secara persentase dalam 1 tahun terakhir. Kayak gitu. Kalau ngomong BBRI perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia, brand perusahaan ya brand, nggak tahu perusahaan apa, kayak gitu. Tapi bukan berarti trading BBRI lebih aman, lebih gampang cuan dari brand. Itu satu pemahaman yang salah yang sudah sering saya katakan. Dan kondisi BBRI juga menjalar terhadap saham-saham perbankan lain seperti BBCA, Bank Mandiri, BRI yang terus diborong oleh investor lokal, terus dijual oleh investor asing. Hari ini aja kembali asing jualan 1,45 triliun di IHSG yang membuat IHSG semakin terkoreksi. Jadi seperti puluh ribuan kali mungkin sudah saya katakan bahwa cara IHSG naik ya lokal harus jualan. Seperti yang lihat di sini nih, ketika lokal jualan ke asing, IHSG bergerak naik dengan sehat. Ketika lokal justru belanja, IHSG terpuruk. Sempat naik lokal jualan lagi sedikit, sekarang asing jualan lagi lebih banyak, membuat kondisi IHSG lebih bahaya dari sebelumnya. Seperti itu. Dan hal yang membuat kondisi kritis sekarang adalah hari ini BBRI keluar berita yang buat kondisi semakin parah. Adalah hari ini keluar berita kalau BBRI cetak laba, ini breaking news, 45,06 triliun di kuartal 1 2024. 45 triliun itu mungkin yang bukan pengusaha nggak kebayang. 45 triliun itu banyak banget. Jadi ini perusahaan yang luar biasa banget bisa cetak 45 triliun dalam waktu cuma 9 bulan. Sebagai pembanding, saham terbaik di bursa kita adalah saham PANI. Saham PANI itu labanya paling cuma 500 M setahun. Artinya untuk bisa dapat laba sebesar BBRI itu butuh waktu kurang lebih 90 tahun. BBRI cuma butuh 9 bulan. Jadi kalau perusahaannya nih, BBRI itu bisa 90 kali lebih baik dari PANI perusahaannya. Sahamnya tentunya PANI bisa 90 kali lebih baik dari BBRI. Bahkan lebih kali kenaikan PANI itu. Berapa kali lipatnya BBRI, seperti itu. Brand, mantan perusahaan terbesar di Indonesia, di BEI, sekarang perusahaan kedua terbesar di BEI, itu profitnya cuma 1 triliun. Jadi butuh 45 tahun untuk bisa cetak laba sebanyak BBRI. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa BBRI itu labanya besar banget.
Jadi benar kalau Anda bisa beli perusahaan BBRI, Anda beli semua dari pemerintah, dari investor asing, dari pahlawan bursa, Anda beli BBRI perusahaannya, apalagi Anda beli di harga murah, Anda akan sangat happy karena mungkin setahun kasih Anda 60 triliun seperti itu. Jadi benar, negara akan sangat sayang sama BBRI karena bisa ngasih profit 45 triliun, 60 triliun setahunnya. Itu kalau Anda bisa beli perusahaan. Karena analisa fundamental hanya berlaku buat perusahaan. Masalahnya, orang di luar sana, influencer di luar sana, mengatakan bahwa beli saham sama dengan beli perusahaan. Itu yang sesat. Karena saham diatur, BBRI diatur sama direksi, sama Kementerian BUMN, sementara saham BBRI diatur sama asing. Udah beda, yang ngatur aja, bosnya aja beda, kok bisa dianggap sama. Cuma karena orang di luar sana dijejelin, ini perusahaan bagus, labanya besar, tapi disuruh beli saham, jadilah BBRI jadi saham paling banyak diborong di bursa kita. Yang pemiliknya paling banyak, ini total pemilik BBRI per 30 September kemarin, 1 bulan yang lalu, data 30 Oktobernya belum keluar, tapi 1 bulan yang lalu aja udah ada 530.000 pahlawan bursa yang beli saham ini. 530.000 tuh banyak banget. At least 400.000-nya nyangkut menurut saya. Kalau saya boleh menebak, saya kan nggak punya data semua portfolio 500.000 orang ini ya, at least 400.000-nya nyangkut. Jadi kalau dibilang saham dengan nyangkut terbesar di BBRI, itu sangat masuk akal, sangat scientific. Saham paling banyak nyangkut, meskipun labanya paling besar, itu bukti. Laba paling besar nggak buat investor retail, jadi nggak nyangkut, salah, nggak ada hubungan. Bukan cuma itu, kalau Anda kalau Anda lihat data, saham apa yang paling banyak dibeli investor lokal di tahun 2024 ini, dari tanggal 1 Januari sampai 30 Oktober 2024, nomor satunya sama apa? Saham BBRI lagi. Sampai dibeli investor lokal sampai 25 triliun. Ini kan kacau. Saya udah ribuan kali menjelaskan, BBRI kalau mau naik, lokal harus jualan. Gak ada cara lain. Lokal harus jualan. Mau cut loss, mau profit taking, mau apapun terserah, tapi harus jualan. Tapi kenyataannya BBRI malah diborong investor lokal karena dengan kecap perusahaannya bagus. Jadi ini bahaya. Sebagai pembanding, ini BBRI perusahaan terbesar di perusahaan dengan laba ini jumlah investornya ada 530.000. Sebagai pembanding, Bank Mandiri itu cuma 153.000. Ini perusahaan bank dengan laba terbesar. Bank Mandiri adalah bank dengan aset terbesar. Cuma 153.000 jumlah investornya. Kayak gitu. BBCA, bank dengan satpam paling ramah, itu investornya udah satpamnya begitu ramah aja cuma 328.000. Jadi aneh, kenapa yang beli BBRI itu banyak banget. Bahkan kalau dibanding saham-saham yang sudah memakan banyak korban, sebagai pembanding Goto itu ada 351.000 jumlah pahlawan bursanya. Ini udah termasuk mitra loh, jadi nggak semuanya nyangkut di Goto. Karena masih ada mereka yang punya modal Rp2, mitra-mitra. Di total cuma 351.000, itu juga pahlawan bursanya udah mulai tobat, udah mulai cut loss, makanya saham Goto udah mulai naik. Bumi yang dulu katanya saham terburuk di bursa kita, korbannya cuma 100.000, itu juga udah mulai cut loss. Nah ini BBRI, udah 530.000, September lalu aja udah tambah 11.000 orang lagi yang beli dan nyangkut di saham ini. Ini itu bahaya. Dan kalau biar Anda sebagai bayangan, sebentar saya hapus dulu sedikit. Sebagai bayangan, ini pergerakan ini tanggal 30 April tambah 97.000, ada 97.000 investor baru di BBRI. Tanggal 31 Mei ada 70.000. Tanggal 30 Juni ada 27.000. Jadi ini kalau Anda lihat ke belakang,
Jadi saya tahu mayoritas dari Anda tentunya nggak punya sistem seperti saya, ada korban flow-nya. Korban flow-nya ini mengindikasikan jumlah pembelian investor retail. Kalau retailnya beli, pahlawan bursanya beli, ininya bergerak turun. Semakin banyak beli, semakin banyak turun. Kayak gitu. Semakin banyak turun, semakin banyak turun. Kayak gitu. Dan kalau Anda lihat, di sini jumlah korban flow-nya ada di titik terendah. Artinya ini pembelian terbesar investor retail di BBRI sepanjang tahun ini. Ini saya reverse ya, harusnya dia bergerak naik, kalau beli ini saya reverse biar searah dengan pergerakan yang lain, nggak beda sendiri, nggak ininya turun, ini naik. Ini juga terbukti kalau Anda lihat korban flow ini menunjukkan semakin retail beli, semakin hancur harganya. Semakin retail beli, semakin hancur. Semakin pahlawan bursa beli, semakin hancur. Jadi orang di luar sana, saya udah kurang respect yang masih merekomendasi untuk beli BBRI. Karena mengatakan kalau fundamentalnya bagus, harganya pasti naik. Seakan-akan kalau mereka beli harganya naik. Padahal faktanya menunjukkan kalau mereka beli harganya turun. Dan kita lihat nih di jumlah korban-korbannya. Di sini ketika hancur ini, ketika korban flow-nya bergerak turun, tambah 970.000 jiwa pahlawan bursa yang jadi korban. Di sini tambah 70.000. Di sini waktu itu bulan Juni lalu saya udah ribut-ribut bilang kalau terus dibeli semakin turun. Jangan beli, saya takut-takutin. Para haters nyerang saya segala macam. Tapi puji Tuhan setelah mengatakan itu, Anda lihat jumlah pahlawan bursa yang belinya semakin lama semakin berkurang. Di sini jadi 27.000, itu juga karena di sini banyak, udah itu di buyback, jadi penambahannya semakin berkurang, mulai nggak beli, dan ke sini mereka mulai cut loss, mulai berkurang. Anda lihat korban flow-nya juga mulai landai, bergerak naik. Di sini masalahnya, di sini udah bagus nih, saya udah happy. Saya bilang udah, ayo ini profit bagus BBRI karena investor retailnya, pahlawan bursanya sudah berkurang. Sudah jualan artinya berkurang. Jumlah yang memiliki BBRI berkurang. Tapi masalahnya di bulan September ini bukannya mereka terus jualan. Ke asing marah beli lagi. Korbannya nambah lagi 11.000. Jadi bulan September ini harganya jatuh lagi. Dan saya yakin banget bulan Oktober akan meningkat lagi. Ini salah, ini angka yang ini. Bulan Oktober ini datanya belum keluar. Karena belum selesai bulan Oktober. Nanti harusnya tanggal 12-an akan muncul lagi jumlah pahlawan bursa. Saya sih optimis bahwa, bukan optimis ya, prihatin bahwa saya cukup yakin jumlah pahlawan bursa yang nyangkut di BBRI di bulan Oktober ini at least bertambah 30.000 orang. Karena mereka tuh yang ngomong. Ini perusahaan bagus, labanya besar, beli aja. Jadi nyangkut. Terbukti, beli nyangkut. Kayak gitu. Dan kalau kita hitung secara rupiah, karena sistem ini hanya bisa pakai sistem kami, secara rupiah, dalam periode kenaikan BBRI di sini nih, dari sini ke sini, jumlah pahlawan bursa yang menjual sahamnya 2,2 triliun. Ini ada yang cut loss, mayoritas cut loss, ada juga yang profit taking kayak saya. Tapi overall penjualan pahlawan bursa itu 2,2 triliun. Jadi di sini harganya naik. Pahlawan bursa, kalau naik pahlawan bursa harus jualan kan? 2,2 triliun. Ini penjualan pahlawan bursa. Dan di sini ketika harganya hancur, pembelian pahlawan bursa 4,56 triliun. Jadi lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi kalaupun ini profit taking, yang profit taking itu 2,2 triliun, jumlah saham yang dijualnya profit yang nggak tahu berapa, ini yang nyangkut 4,56 triliun. Pasti nyangkut kan beli di sini? Jangan bilang modal saya di 4.300 bla bla bla, oke cap lah itu, malas saya bahasnya juga kayak gitu. Di sini total Anda lihat turunnya jauh lebih banyak. Jadi yang dijual investor asing jauh lebih besar daripada uang yang mereka pakai untuk menggoreng BBRI ketika harga sahamnya naik. Ini cuma 2,2 triliun periode ini. Di sini pahlawan bursa beli 4,56 triliun. Artinya at least ada 2,3 triliun, 2,4 triliun duit pahlawan bursa
yang sekarang ada di tangan asing. Pada periode ini masih di kantong masing-masing nih, masih di tabungan masing-masing. Kayak gitu. At least gitu ya. Ini kan terus di sini ini masih di tabungan, udah pindah 2,4 triliunnya pindah ke rekening asing, sekarang dibawa pulang. Mungkin buat Natalan, buat liburan akhir tahun atau buat apa, sekarang ada di tangan asing. Kayak gitu. At least kayak gitu. Ini dengan asumsi semua yang jual di sini sudah buyback lagi. Yang sempat mungkin profit taking atau cut loss di sini sudah nyangkut lagi. Karena penjualan di sini jauh lebih besar dari pembelian di sini. Secara foreign flow, secara keseluruhan, grafik investor asing yang Anda bisa hitung juga dalam periode ini, di mana asing akumulasi, pembelian asing sebesar 5,3 triliun. Untuk menaikkan BBRI periode ini 5,3 triliun. Artinya apa? Kalau asing beli, lokal jual. Jadi jangan ada lagi tuh yang ngomong, saya sering lihat di kolom komentar, percuma asing jual retail cut loss kalau asingnya juga cut loss. Jadi kalau semua cut loss siapa yang beli? Nggak ada. Orang nggak mungkin cut loss kalau nggak ada yang beli. Kalau asing lokal beli belum tentu asingnya jual, pasti. Kalau Anda ngomong di termin bursa, dalam istilah bursa, kalau lokal beli pasti asingnya jual dalam jumlah yang sama. Jadi di sini ketika naik, asing ngeluarin duit 5,3 triliun untuk ngegoreng BBRI sampai puncaknya. Lokal jualan 5,3 triliun. Kenapa angkanya beda? Karena ini fokusnya di pahlawan bursa. Ini udah termasuk reksadana, institusi, dan lain-lain. Kayak gitu. Di sini 5,3 triliun ketika asing beli. Dan pada periode ini sampai penutupan hari ini asing udah jual 12 triliun. Jadi udah banyak duit yang mereka kantongin karena wacana ini perusahaan bagus, fundamental bagus, beli aja dan lain-lain. Uang lokal yang sudah terserap di BBRI aja udah 12 triliun pada periode ini. Bisa hitung sendiri kalau data ini. Kalau data ini tentunya dari riset dan olahan kami, kalau data ini silahkan Anda hitung sendiri. Seperti itu 12 triliun. Jadi ini, dan kalau ini nggak berakhir, saya akan katakan sama ketika dulu di kejatuhan di sini. Kalau ini nggak segera di stop, harga BBRI bisa semakin turun. Keberapa? Bebas. Selama lokalnya tidak bertobat, tidak berhenti keras kepala, tidak berhenti membeli saham BBRI, harga BBRI akan terus turun. Asing itu nggak peduli laporan keuangan. Dia peduli uang Anda. Dia nggak jauh-jauh ke Indonesia untuk baca laporan keuangan. Orang gila apa? Dia jauh-jauh datang ke Indonesia untuk menyerap. Goreng pakai 5,3, bawa pulang 12. Itu tujuan mereka jauh-jauh ke Indonesia. Mereka bukan orang gila yang datang ke sini untuk baca laporan keuangan. Ngapain? Kayak gitu. Hanya karena labanya naik bukan berarti asing akan belanja. Ngapain? Habis baca laporan keuangan, ini bagus saya beli, jelek saya jual. Gila itu. Cuma orang gila. Kalau asing gitu gila, kalau lokal gitu takdir. Kayak gitu. Jadi di sini, jadi saya mengatakan kalau ini nggak segera berakhir, saham BBRI akan semakin turun. Saya udah katakan, udah terbukti di pertengahan tahun lalu, saya katakan lagi sekarang. Kenapa? Karena saya peduli buat yang nyangkut. Saya peduli, saya nggak mau saham BBRI terus turun, IHSG terus turun, kondisi bursa kita semakin jelek. Tapi saya juga pengen menyadarkan, sama seperti PSSI yang hanya akan bisa berprestasi kalau memakai pemain asing, BBRI, IHSG juga hanya akan bisa berprestasi kalau investor asing belanja. Nggak ada cara lain. Nggak ada. Nggak usah cari, lihat ekonomi, US dollar, politik Amerika, Taylor Swift, Bruno Mars, dan lain-lain. Nggak butuh itu semua. Nggak butuh. Yang butuh cuman investor asing belanja, dan syaratnya kalau investor asing belanja, ya lokal harus jualan. Cuma itu syaratnya. Jadi ini saya mau memberikan seruan terutama buat para influencer fundamentalis, tolong hentikan rekomendasi membeli saham BBRI untuk pahlawan bursa. Kasihan yang udah nyangkut.
Lihat nih, di sini tambah 90.000, di sini 70.000. Kalau Anda suruh mereka beli terus, semakin nyangkut, duitnya semakin habis. Dan mending duitnya habis harganya naik, duitnya habis harganya turun. Karena kalaupun mereka beli sekarang, nanti tambah jatuh, di bawah mereka harus cut loss juga kok. Supaya harganya bisa naik lagi. Tolong berhenti juga mengatakan fundamental masih hidup dan mengatakan saham fundamental bagus harganya pasti naik. Tidak ada, Anda cari deh saham-saham terbaik. Terbaik berapa 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Saya pernah nantang seluruh fundamentalis, nggak ada yang jawab tantangan saya. Saya suruh bandingkan. Yuk kita adu saham fundamental bagus, valuasi rendah dengan saham fundamental nggak jelas, saham busuk, saham yang valuasinya luar biasa tinggi, naiknya banyakan mana. Saya tantang semua, nggak ada yang berani ngelawan karena mereka tahu mereka juga salah. Mereka tahu mereka salah tapi mengajarin ke orang yang salah. Itu menurut saya nggak baik, secara nggak bermoral sih kasarnya. Seperti itu. Dan menurut saya nggak menyarankan, saya nggak pernah menyarankan investor lokal beli, follower saya beli ketika asing lagi jualan besar-besaran. Jadi saya nggak bisa mencanangkan gerakan yuk cut loss BBRI karena nyaranin beli aja enggak. Tapi para influencer di luar sana yang menyarankan beli BBRI karena fundamentalnya bagus, labanya tinggi, pertumbuhannya bagus dan kecap-kecap lainnya, yuk sarankan cut loss BBRI. Supaya harga saham BBRI bisa kembali digoreng investor asing mengikuti kinerja perusahaannya. Itu kan yang Anda pengen. Supaya harga saham BBRI mengikuti kinerja perusahaannya. Kinerja perusahaan BBRI sudah bagus. Cuma harga sahamnya turun terus. Itu kan. Jadi artinya apa? Kalau Anda pengen BBRI naik, ya suruh cut loss pengikut Anda. Karena kalau lokal mayoritas ya, bukan 1-2 cut loss yang nggak ngefek gitu. Ini kan triliunan duitnya. Kalau mayoritas investor lokal cut loss, harga BBRI akan naik. Sudah terbukti dari tahun ke tahun. Seperti itu. Saya nggak bisa menyarankan itu karena saya nggak menyarankan Anda untuk beli. Saya nggak pernah mengatakan fundamental bagus. Saham fundamental bagus harganya pasti naik. Nggak pernah mengatakan itu. Seperti itu. Dan terakhir ya juga buat media menurut saya ini karena media sekarang itu ada breaking news laba BBRI. Tadi sore laba BMRI gitu. Terus laba BBRI breaking news profit segini tolong berhenti menghubung-hubungkan laba perusahaan dengan saham perusahaan tersebut. Untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak buat media tolong jangan di blow up lah, kalau profit ya diam-diam aja. Kayak gitu. Karena mayoritas ada jutaan investor di luar sana yang nggak ngerti. Mereka ngira kalau labanya bagus dibeli mereka untung. Makanya sampai 500 juta korban di BBRI kan gitu. Mulailah edukasi ke investor retail terhadap tentang berita-berita kematian fundamental di bursa saham kita demi kebaikan bersama. Saya tahu fundamentalis nggak akan pernah mengatakan fundamental sudah mati meskipun kenyataannya sudah lama mati kayak gitu. Meskipun mereka tahu faktanya kayak gitu. Cuma kalau media kan sebenarnya lebih netral ya, nggak jualan workshop. Jadi mungkin ada baiknya media menyarankan itu. Dan jangan lupa juga kalau mau berita ya buat berita kayak gini. Ini bank terbaik dalam 1-2 bulan terakhir, saham perbankan terbaik. Ada bank, nggak banyak dari kita tahu, Bank Tommy Winata. Ini 4 Desember lalu, gitu, 4 Desember lalu, itu 4 Agustus lalu, dia keluar berita bahwa labanya susut 19%. Labanya turun, bukan naik. Ini kejadian di sini. Dan setelah itu, ini jadi saham perbankan terbaik dalam at least di bulan Oktober ini. Karena harganya naik luar biasa setelah labanya susut. Jadi mungkin ada baiknya berita yang dikeluarkan itu berita perusahaan yang labanya susut, termasuk berita Bank Tommy Winata ini. Saya nggak menyarankan Anda beli ini loh. Saya nggak sama sekali nggak merekomendasikan, harga sahamnya sudah tinggi dan beritanya juga di sini kan, kayak udah lama berlalu kayak gitu. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Mudah-mudahan seruan saya ini bisa didengarkan. Harapan saya cuma satu, saya di sini netral, saya turun, saya happy.
Kalau BBRI terus turun, kalau pahlawan bursa mau ngotot terus beli, saya happy karena saya bisa masuk lagi, beli lagi di harga lebih murah dari sekarang. Kalau naik, kalau investor lokal pada cut loss juga saya happy karena kalau investor lokal cut loss, asing masuk lagi, saya sebagai pengikut asing akan ikut masuk lagi, dan kalau asing sudah masuk, harga BBRI akan naik lagi. Jadi saya sebenarnya netral, nggak ada maksud apa-apa. Video ini tujuannya hanya untuk mencegah kejatuhan BBRI karena menurut saya sebagai edukator, kalau saham perusahaan terbaik di Indonesia harganya terus turun, itu jelek buat image bursa. Seperti itu. Itu aja tujuan saya. Tapi saya sebagai trader, semakin jatuh saya happy-happy aja kok BBRI semakin jatuh. Karena saya tahu kepemilikan asing masih akan besar, sooner or later investor lokal akan cut loss juga, dan kalau cut lossnya di bawah berarti saya bisa beli harga lebih bawah lagi. Nggak harus saya yang menyarankan itu. Seperti itu. Oke, sampai sini aja. Kalau ada yang punya pertanyaan, nggak setuju dengan pendapat saya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau banyak pertanyaan, banyak hal menarik, kita bisa bahas lebih detail dalam podcast-podcast selanjutnya dari komentar yang diberikan para penonton setia. Oke, sampai sini aja. See you next time.